Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali, NIM 202109648352. Di sini saya menjadi pemateri pertama pada mata kuliah Tafsir Tabawi, yaitu makalah tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang pendidikan jasmani, di mana kurang lebih terdapat 3 ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 247. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Shadaqallahul azim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 247 ini, yaitu tafsir ayatnya, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kalian. Kata nabiyyuhum, kata nabi di dalam ayat ini yaitu adalah Samuel. Sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, Al-Baqarah ayat 246, di sana dikisahkan tentang pemuka Bani Israel, yaitu pasca meninggalnya Nabi Musa. Di sana meminta Nabi Samuel itu agar berdoa kepada Allah untuk mengirimkan seorang pemimpin agar memimpin mereka memerangi para penakluk yang sedang menduduki negeri mereka. Akhirnya Allah itu mengirim raja yang bernama Tolut, di mana arti Tolut itu sendiri dari kata tolah yang berarti panjang dan jangkung. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka menjawab, maksudnya Bani Israel di dalam ayat ini, bagaimana Tolut memperoleh kekuasaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kekuasaan itu dan tidak pula memiliki keluasan kekayaan. Nah, jadi kaum Bani Israel yang meminta kepada nabinya waktu itu yang bernama Samuel itu, dengan Allah menjadikan Tolut sebagai pemimpin bagi mereka itu, mereka tidak menyukai atas raja Tolut itu. Alasannya yaitu sebagaimana ada di atas, wa nahnu ahaqqu bil mulki, yaitu mereka kaum Bani Israel itu lebih berhak atas kekuasaan itu. Hak atas kekuasaan berarti turunan raja. Jadi tolak ukur bagi mereka itu yang pantas yang menjadi penguasa bagi mereka adalah kebangsawanan. Alasan kedua penolakan mereka ialah bahwa raja itu tidak memiliki harta, artinya Tolut itu tidak memiliki harta. Jadi tolak ukur bagi mereka Bani Israel itu, raja itu harus mempunyai kekayaan yang lebih. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nabi itu menjawab, Nabi Samuel, innallaha astafahu, sesungguhnya Allah telah memilihnya untuk kalian dan telah memberinya kelebihan ilmu dan jasmani. Nah, di dalam ayat ini Nabi Samuel itu menjelaskan kepada mereka Bani Israel bahwa Tolut itu diangkat itu oleh Allah pertama berdasarkan pilihan Tuhan. Nah, itu dilaksanakan oleh manusia atau rakyat. Nah, dengan demikian pilihan rakyat itu adalah pilihan Tuhan. Pilihan rakyat itu di zaman modern ini, sebagaimana kita tahu, yaitu dilaksanakan secara pilihannya itu secara demokratis melalui pemilihan umum, baik itu pilkada, pilbub, dan sebagainya. Kedua, kata mereka, seseorang yang berhak untuk diangkat sebagai pemimpin adalah bastotan fil ilmi,
di dalam ini dijelaskan kelebihan Tolut itu memiliki pengetahuan yang lebih. Juga kelebihannya adalah di bidang jasmaninya juga. Jadi di sini Allah mengangkat Tolut sebagai pemimpin bagi mereka itu, satu berdasarkan keilmuannya bastotan fil ilmi, yang kedua waljis juga jasmaninya bagus lah, sehingga cocok dijadikan sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana di waktu itu sesuai dengan problematika rakyatnya di waktu itu yang tertindas oleh penakluk pasca meninggalnya Nabi Musa. Sehingga dengan pemimpin yang memiliki pengetahuan yang lebih dan jasmaninya yang bagus, akan mudah di dalam mengatasi suatu masalah. Sementara itu yang ketiga, seorang pemimpin itu sosok yang unggul dalam hal jasmani. Jadi kaitannya dengan pendidikan jasmani di sini, ayat ini yaitu terletak dalam di ayat ini, yaitu wazadahu basatan fil ilmi wal jis. Jadi penting bagi seseorang itu harus berbadan kekar, badannya harus kuat. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jelas di sini sebuah jabatan itu diberikan oleh Allah kepada mereka yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jabatan itu merupakan karunia dari Tuhan yang diberikannya kepada mereka yang dikehendaki Allah. Jabatan itu juga merupakan amanah yang perlu dipertanggungjawabkan, bukan sekedar kehormatan belaka. Karena itu jabatan perlu disyukuri dengan cara menjalankannya secara profesional, sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Nilai-nilai pendidikan dari ayat Al-Baqarah 247 ini yaitu menjelaskan bahwasanya Allah menghendaki dimajukannya pendidikan intelektual, yaitu tentang keilmuan dan jasmani, supaya lahir manusia-manusia yang mampu memimpin. Karena dasar kepemimpinan itu harus unggul dari segi ilmu dan jasmani, serta paling tidak dipilih melalui cara-cara yang demokratis. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.